Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triana Indriawati selaku dosen pembimbing mata kuliah deteksi umum serta Bapak Ihsan Perdana Febri. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami yang berjudul Asesmen Formatif Formal dan Informal yang beranggotakan Faikatul Hima 24190 57, kemudian Novita Widratul Rizky 2419063, serta saya Adelia Putri Indriani 2419066. Pertama adalah asesmen formatif formal. Asesmen formatif formal adalah salah satu implementasi dari susunan formatif asesmen formal, didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan pendidik untuk mengumpulkan informasi secara sistematis agar dapat mengidentifikasi pengetahuan serta tampilan yang dimiliki oleh para peserta didik. Asesmen formal ini biasanya dilakukan dengan peserta didik yang dimana untuk mengerjakan tes atau kuis dari guru. Menurut Kosari 2013 dalam bukunya menyatakan bahwa asesmen formal merupakan asesmen dengan menggunakan tes, kuis, dan karya tulis. Dari hal ini, asesmen formal dapat diartikan sebagai bentuk penulisan dengan cara memberi tugas atau tes yang mengacu pada kurikulum pembelajaran. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa asesmen formatif merupakan upaya yang dilakukan pendidik yang sudah direncanakan secara sistematis berdasarkan kurikulum pembelajaran dengan waktu yang jelas untuk memastikan apa yang diketahui dan dilakukan peserta didik. Misalnya, tes, kuis, karya tulis, dan karya yang lain dengan asesmen ini dapat diukur sampai mana pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan guru. Kemudian yang kedua ada karakteristik asesmen formatif formal. Pada asesmen ini ditekankan kepada perencanaan yang sistematis. Sistem itu tes yang diberikan guru kepada peserta didik dianjurkan pada materi yang telah dipelajari sebelumnya dan berlangsung memberikan balik kepada mereka agar peserta didik dapat mengetahui seberapa besar perkembangan belajarnya. Ketika mengerjakan kuis, dianjurkan menggunakan kuis yang bersifat objektif seperti pembelian soal pilihan ganda atau memudahkan proses pengoreksian dengan cara mempertimbangkan hasilnya. Didik akan merasakan adanya penilaian secara langsung, maka mereka dapat menyiapkan jawaban yang terbaik agar mendapatkan nilai terbaik. Asesmen ini mempunyai kriteria penskoran yang jelas dan dapat memilih keberhasilan siswa. Kemudian yang ketiga, strategi asesmen formatif formal. Pada setiap asesmen pasti memiliki sebuah strategi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam asesmen. Terdapat 3 strategi dalam asesmen formal, yaitu 1. Teks atau tes. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan serta kelayakan program pembelajaran. Kemudian grades atau meranking. Grade di sini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan peserta didik. Kemudian ada standar teks atau tes standar. Tes ini adalah uji penilaian perkembangan dengan relativitas yang tinggi dan validitas prediktif. Pada tes ini dapat digunakan untuk menentukan penempatan peserta didik dan penggolongan peserta didik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. 4. Kelebihan dan kekurangan asesmen formatif formal. Dalam asesmen formal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Kusairi, kelebihan asesmen formal adalah sebagai berikut. A. Lebih fair bagi peserta didik. B. Memiliki scoring yang lebih jelas. C. Memotivasi peserta didik. Sedangkan kekurangan asesmen formal adalah sebagai berikut. A. Menyebabkan stres. B. Membutuhkan persiapan yang lebih panjang. C.
memerlukan waktu untuk menganalisis hasilnya. B. Asesmen formatif informal. Asesmen formatif informal merupakan pemilihan kegiatan dalam pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk memperoleh informasi untuk menilai mengenai pemahaman yang telah dikuasai oleh siswa dengan cara yang lebih santai, dapat dilakukan kapan saja dan tidak terkait oleh kriteria penilaian tertentu. 2. Karakteristik asesmen untuk menganalisis hasilnya. B. Asesmen formatif informal. Asesmen formatif informal merupakan pemilihan kegiatan dalam pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk memperoleh informasi untuk menilai mengenai pemahaman yang telah dikuasai oleh siswa dengan cara yang lebih santai, dapat dilakukan kapan saja dan tidak terkait oleh kriteria penilaian tertentu. 2. Karakteristik asesmen formatif informal. Karakteristik asesmen formatif informal yaitu dapat dilakukan setiap saat dan kriteria penilaian dapat ditentukan sendiri oleh guru. Hasil dari asesmen formatif informal tidak digunakan guru untuk mengelompokkan ataupun merankingkan siswa, namun tetap bertujuan untuk mengetahui beberapa dalam kemampuan yang telah dikuasai oleh siswa sebagai acuan guru terhadap keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, di sini saya akan membacakan poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga yaitu strategi asesmen informatif informal. Untuk pencapaian tujuan dari asesmen informatif informal diperlukan beberapa strategi dalam pelaksanaannya. Antara lain adalah sebagai berikut. A. Observasi. Observasi merupakan aktivitas terhadap proses pembelajaran untuk memahami perkembangan dan pemahaman siswa sebagai titik pijakan untuk melakukan tindakan dalam pembelajaran selanjutnya agar proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal, dapat mencapai tujuan yang diharapkan. B. Checklist perkembangan merupakan catatan-catatan aspek yang berkaitan dengan pemahaman siswa yang dapat dilakukan secara berulang dengan cara menceklis aspek-aspek yang perlu diamati dan tidak perlu ditulis secara naratif. C. Portofolio. Portofolio merupakan kumpulan tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh siswa untuk mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan yang telah dikuasai oleh siswa. D. Rekaman anekdotal merupakan catatan perkembangan siswa berupa narasi pendek yang menggambarkan konteks dan perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga dapat digunakan untuk menentukan tindakan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Aplikasi asesmen formal informatif pada pembelajaran Black dan William (1998-2-139 sampai 148) memberikan contoh-contoh mengenai asesmen informatif informal yang bisa dikerjakan oleh guru, diantaranya yaitu A.
Guru dapat meminta peserta didik untuk menggunakan Guru dapat meminta peserta didik untuk mengemukakan opininya mengenai pernyataan yang telah diberikan oleh guru dan opini tersebut disampaikan di depan kelas. B. Guru dapat memberikan opsi-opsi mengenai jawaban dan peserta didik diminta untuk memilih satu jawaban saja beserta dengan alasan yang mendukung. C. Guru dapat memberikan tugas pada peserta didik untuk menuliskan gagasannya mengenai proses sebelum dan sesudah dalam pembelajaran. C. D. Guru dapat memberikan tugas pada peserta didik untuk membuat ringkasan mengenai materi atau hal yang dapat dipelajari. E. Pada akhir proses pembelajaran, guru dapat meminta peserta didik untuk memecahkan masalah. F. Guru dapat menggali informasi mengenai pola pikir atau cara berpikir peserta didik dalam menyelesaikan masalah. G. Guru memberikan tugas tertulis pada peserta didik. Selain contoh yang telah tertera di atas tersebut, berikut beberapa mengenai implementasi asesmen formatif. Berikut implementasi asesmen informatif yang dapat digunakan guru agar memperoleh informasi mengenai belajar peserta didik untuk mengatur sesuatu pembelajaran. A. Paper 5 menit dilakukan pada akhir pembelajaran fisika. Peserta didik diminta untuk menuliskan ringkasan mengenai materi atau hal yang dipelajari. Dengan demikian, guru dapat memperoleh informasi mengenai kepahaman peserta didik dalam materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. B. Hal yang belum jelas hampir sama dengan paper 5 menit dalam poin hal ini belum jelas juga dilakukan di akhir pembelajaran fisika dan guru meminta peserta didik untuk menuliskan hal-hal apa saja yang sudah dipahami dengan baik. Dengan demikian, guru dapat memperoleh informasi mengenai konsep-konsep apa saja yang sudah dan belum dipahami oleh peserta didiknya. Dan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menindaklanjutinya dengan konsep yang kurang dipahami oleh peserta didik agar dipahami dalam pertemuan berikutnya. C. Wawancara. Dalam wawancara atau interview, guru dapat menggali informasi mengenai kondisi peserta didiknya yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Informasi yang diperoleh tersebut dapat berupa proses pembelajaran dan konsep apa saja yang dipelajari. D. Asesmen mandiri atau self-assessment. Asesmen mandiri adalah salah satu contoh asesmen alternatif yang dapat memberikan informasi terkait proses pembelajaran peserta didik. Asesmen mandiri dapat dilakukan dengan cara peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri mengenai penugasan materi khususnya pada pelajaran fisika. 4. Poin keempat yaitu kelebihan dan kekurangan asesmen formatif informal. Dalam melaksanakan asesmen formatif informal, pasti ada kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Berikut penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada dalam asesmen formatif informal. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari asesmen formatif informal adalah
Menurut Kusairi adalah sebagai berikut. Peserta didik mendapatkan tekanan secara berlebihan karena pada proses pembelajarannya dilaksanakan dalam suasana santai sehingga peserta didik tidak mengalami stres. B. Mempersiapkan asesmen formatif informal tidak serumit dengan asesmen formatif informal. Maka dari itu mudah untuk dipersiapkan dan pelaksanaannya tidak harus pada waktu tertentu. C. Data-data yang diperoleh valid. Data yang dihasilkan valid karena data tersebut langsung diperoleh dari peserta didik. Yang kedua yaitu kekurangan asesmen formatif informal adalah sebagai berikut. Keterampilan komunikasi guru. Dalam hal ini, komunikasi guru termasuk dalam kelemahan asesmen formatif informal karena apabila komunikasi pada peserta didik kurang baik, maka asesmen ini sulit dilakukan, bahkan pelaksanaannya pun sulit. B. Validitas asesmen diragukan. Dalam hal ini, validitas asesmen formatif informal sering dilakukan karena perencanaan yang tepat dan tidak memerlukan waktu yang rumit seperti validitas asesmen formatif informal. C. Prasangka tersembunyi oleh guru. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.